Ustaz. Barakallahu fikum. Yang pertama tentu kita masing-masing fokus pada bagaimana kita peka terhadap pasangan. Karena ini lebih mudah dibandingkan kemudian kita mencari cara agar diri kita difahami. Jadi ada prinsip, kalau orang Inggris bilang seek first to understand, then to be understood. Pertama-tama kita yang harus berlatih untuk memahami dia, maka dia juga akan berjuang untuk memahami kita. Jadi timbal baliknya ada di situ. Nabi SAW pernah mengungkapkan betapa pekanya beliau tentang kapan Aisyah itu ridha dan kapan lagi marah. Wahai Aisyah, kata beliau, aku tahu kapan engkau sedang ridha dan aku tahu kapan engkau sedang jengkel kepadaku. Dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Kalau engkau sedang ridha kepadaku, engkau kalau bersumpah pasti menggunakan kata-kata la wa rabbi Muhammad. Tidak, demi Rabbnya Muhammad. Itu kamu kalau lagi ridha. Tapi kalau kamu lagi jengkel, kamu pasti sumpahnya berbunyi la wa rabbi Ibrahim. Tidak, demi Rabbnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Aisyah tersipu-sipu kemudian mengatakan, betul ya Rasulullah, memang kalau aku lagi jengkel, aku bukan benci kepadamu, cuma aku tidak ingin menyebut namamu saja. Maka pakai nama Ibrahim alaihissalam. Jadi ini contoh bagaimana kemudian kita berusaha peka. Kalau kayak begini ini berarti lagi begini. Kalau lagi begitu tuh berarti lagi begitu. Kalau dia menampakkan muka seperti ini berarti dia senang dengan apa yang aku lakukan. Kalau dia lagi begini ini berarti dia nggak senang dengan apa yang aku lakukan. Nah, cuma memang inilah seninya. Ya memang komunikasi itu ada ilmunya, tapi juga ada seninya. Dan wanita paling ahli dalam seni itu. Sehingga laki-laki yang harus berjuang untuk juga bisa memahami. Contoh bapak-bapak, pergi mancing, tidak pamit, di sana nggak ada sinyal, nggak ngabari pulang jam berapa. Wah, itu istrinya jengkelnya luar biasa. Maka pulang ke rumah, ngetuk pintu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lalu dari dalam terdengar suara keras. Apa ketuk-ketuk? Dibuka. Lah ini pulang. Gak tidur rempang sana sekalian. Pulang, ditutup. Karena ibunya sudah gak bisa nahan diri, saking marahnya. Pak, apa yang harus Bapak lakukan kalau istri mengusir dengan kata-kata keras sambil banting pintu ditutupnya? Ini seninya. Suami harus paham bahwa semua istri yang mengusir suaminya dan membanting pintu dengan keras, pergi sana. Itu sebenarnya berdiri di balik pintu, menanti pintu itu diketuk lagi. Karena kalau pergi beneran Pak, dia tambah sedih Pak. Tapi kalau Bapak nggak pergi terus ngetok lagi, dia sebenarnya tenang. Meskipun kemudian suara yang keluar mesti bunyinya, apa ketok-ketok? Tapi itu sudah tenang. Karena kalau Bapak pergi beneran, apalagi di ujung kompleks konon ada janda baru gitu. Pikirannya kemana-mana, meskipun suaminya nggak begitu, tapi pikirannya tuh kemana-mana. Tambah gelisah. Jadi ada seninya. Sama kalau Bapak muji, Masya Allah, belum pernah aku makan sayur lodeh seenak ini. Bohong apa jujur Pak? Nggak masalah, bohong dan jujur sama-sama berpahala, nyenengin istri. Ini termasuk dusta yang diizinkan itu berbohong untuk menyenangkan hati istri. Terus dia bilang, gombal gitu kan. Seorang istri yang mengatakan pada apa yang dikatakan suaminya, kamu kok cantik banget kalau pakai jilbab hitam, misalnya begitu. Terus dia bilang, gombal gitu. Semua istri yang bilang gombal, hatinya senang. Jadi tolong diulangi Pak. Karena dibilang gombal terus kemudian nggak dilakukan lagi, ini repot gitu ya. Justru ini sesuatu yang disukai, itu misalnya gitu. Jadi memang ada seni di situ dan seni ini akan menjadi mudah bagi kita dengan prinsip tadi, seek first to understand. Kita yang fokus dulu untuk memahami dia, pasti akan dapat timbal balik di mana dia akan berusaha untuk memahami kita.
Tapi kalau kita kemudian mencari cara, gimana sih caranya supaya dia tuh langsung paham kalau tak kasih kode, itu biasanya banyak gagalnya. Itu biasanya banyak gagalnya karena kita kemudian nanti nggak sesuai ekspektasi, Pak, nggak sesuai harapan ketika kemudian terjadi. Insya Allah kalau kita yang memulai, ya insya Allah akan menjadi mudah urusannya. Tapi kalau kita berharap pada dia untuk A, B, C, D, itu berat. Tapi kalau kita yang memulai dengan fokus kepada apa yang harus kita lakukan untuk memahaminya, insya Allah nanti dia juga akan memberikan timbal balik untuk mami kita. Nggak ada, orang itu nggak ada yang sanggup menahan hutang budi. Bahkan dalam hubungan suami istri. Artinya orang dibaikin terus. Kalau hatinya normal, itu nggak mungkin nggak risih. Makanya kata Ustaz Jazir, seorang istri tanya, suami saya kok minta izin terus pengen poligami, gimana Ustaz? Dah ibu, tingkatkan khidmahnya sama suami, terus bilang sama, Mas, aku tuh ridho, Mas mau nikah tuh ridho, nggak ada masalah. Akhirnya suami bilang, aku kok jadi nggak tega ya dia. Jadi hati itu kan begitu. Hati itu begitu. Sifatnya hati itu adalah ketika dibaikin, dia merasa ada yang harus dilakukan. Sebaliknya, secara umum manusia yang masih normal pasti begitu. Jadi makanya seek first to understand and to be understood. Kita perlu untuk berupaya pada diri kita sendiri untuk lebih memahami, baru pastilah dia akan berupaya balik juga untuk memahami kita. Demikian Allah.